Pemirsa, truk dan sepeda motor terbakar setelah terlibat kecelakaan di jalur lintas timur Sumatera Selatan. Pengendara motor yang terjebak di kolong truk tewas. Kobaran api membakar truk dan motor setelah terlibat kecelakaan di Desa Sukapulih, jalur lintas timur Oki, Sumatera Selatan. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Lampung menabrak motor yang datang dari arah Palembang. Tiba-tiba muncul api yang menyebabkan dua kendaraan terbakar. Ironis, pengendara motor tewas akibat terjebak di kolong truk. Supir truk yang selamat diperiksa polisi. Pemirsa, petugas menggagalkan pengiriman 107,263 kg narkoba melalui jalur laut dari Batam ke Kalimantan. Sabu diambil pelaku dari Malaysia dan akan diedarkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Petugas menghentikan kapal layar yang tengah melaju di perairan Pulau Putri Nongsa, Batam. Saat diperiksa, didapati 107 kg sabu yang disimpan dalam 6 tas ransel. Sabu terbungkus dalam kemasan teh Cina. 5 pelaku alumni sekolah pelayaran mengambil langsung sabu dari Malaysia dan akan dibawa untuk diedarkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelaku diupah Rp300 juta per orang untuk sekali penyeludupan. Dari pemeriksaan, sindikat narkoba internasional ini dikendalikan dari warga negara Malaysia. Penangkapan sebanyak 107 kilogram, ini kalau dirupiahkan 128 miliar. Ya, barang bukti satu speedboat itu. Modusnya seperti apa, Pak? Modusnya mereka ini menjemput barang dari Malaysia yang akan dikirim ke Kalimantan. Kelima pelaku terancam hukuman mati. Warga Kalimantan yang akan membeli sabu diburu polisi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Seorang kurir sabu ditangkap polisi di dalam bus saat akan pergi dari Medan menuju Palembang, Sumatera Selatan. 4 kg sabu disembunyikan pelaku di bagasi barang bus. Pelaku diupah Rp20 juta oleh sang bandar. Pria kurir sabu ini tak berkutik saat digerebek polisi di dalam bus tujuan Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku warga Aceh Timur sempat berdalih dan terlibat debat dengan petugas. Namun setelah diperiksa, pelaku mengaku menjadi kurir disuruh oleh warga Aceh berinisial O. Petugas lalu menemukan 4 kg sabu disembunyikan dalam tas yang ditaruh di bagasi bus bersama barang-barang milik penumpang lain. Pelaku tergiur menjadi kurir karena diiming-imingi upah Rp20 juta jika berhasil mengantarkan sabu ke Palembang. Akan menjual barang ini di wilayah Sumatera Selatan, terutama di Palembang. Yang bersangkutan diiming-imingi dengan upah sebesar 20 juta. Kita masih mengembangkan untuk jaringannya. Pelaku dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidur Rashid melaporkan. Pemirsa, makam korban ritual tumbal pesugihan di Goa, Sulawesi Selatan dibongkar polisi setelah terungkap ritual pesugihan yang nyaris merenggut nyawa adiknya. Para jasad korban ditemukan sejumlah luka diduga akibat tindak kekerasan. Korban tewas setelah dilibatkan dalam ritual pesugihan kedua orang tuanya. Tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Goa mendatangi makam Dandi Saputra di Lembang Panai, Gantarang Tinggi Moncong, Goa untuk melakukan otopsi. Pembongkaran makam setelah polisi mendapat izin keluarga karena ritual pesugihan yang dilakukan kedua orang tua Dandi. Kematian Dandi menurut warga yang melayat banyak kejanggalan karena sebelumnya Dandi dalam kondisi sehat. Dandi yang berusia 22 tahun diduga tewas setelah dicekoki air garam. Setelah makam dibongkar, tim dokter melakukan otopsi jenazah selama 2 jam di lokasi tempat pemakaman umum. Tim dokter telah mengambil sejumlah sampel dari tubuh mayat Dandi Saputra.
Ditemukan sejumlah tanda kekerasan dari otopsi mayat Dandi. Sampaikan saja bahwa memang tanda-tanda kekerasan itu ada. Cuman apa itu kan mungkin tidak mungkin saya ngomong di sini kan. Karena kami itu menjadi informasi kepada teman-teman penyidik. Sinkronkan juga dengan hasil lab kami yang kami akan temukan. Yang dimaksud tadi ada di bagian mana, Dok? Nah itu dia, mungkin itu kalau saya sampaikan kan mungkin akan menjadi hal yang kurang baiklah untuk penyidikan depannya dah. Karena ini kan masih berproses. Beberapa tempat ada ditemukan, ya. Beberapa tempat ada ditemukan. Tadi katanya ada tindakan kekerasan, apakah benda tumpul kah atau Benda tumpul. Benda tumpul. Ya. Polisi melakukan otopsi setelah kedua orang tua Dandi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan pada putri bungsunya. Kematian Dandi diduga juga karena penganiayaan tersangka. Polisi telah menetapkan 4 tersangka termasuk paman dan kakek korban. Kedua orang tua Dandi diduga mempelajari pesugihan perdukunan yang menumbalkan anak kandungnya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Malang, Jawa Timur dan sejumlah pejabat memaksa masuk Pantai Kondang Merak yang masih tutup selama masa PPKM. Wali Kota mengadakan acara bersepeda dari rumah dinas hingga pantai. Satgas COVID-19 dan polisi sempat melarang, namun rombongan memaksa membuka portal. Dalam video amatir ini, Sutiaji, Wali Kota Malang beserta jajaran pejabat Pemda, Camat, hingga Lurah se-Kota Malang bersepeda bersama ke kawasan wisata Pantai Kondang Merak. Acara ini dilakukan saat wilayah Malang diberlakukan PPKM level 3, termasuk Kabupaten Malang, lokasi tujuan rombongan pesepeda. Bahkan di gerbang Pantai Kondang Merak, kemudian rombongan ini memaksa masuk meski sempat dihalangi oleh Satgas COVID-19 dan polisi. Jelas, ini kami belum ada perintah, belum ada perintah ya sampai hingga saat ini. Nah, siap. Video dan foto rombongan Wali Kota Malang bersepeda ke kawasan wisata kemudian beredar luas di media sosial dan memunculkan komentar negatif. Wali Kota Malang Sutiaji dinilai tidak memberi contoh baik pada masyarakat. Sementara dari pihak pemerintah Kota Malang berdalih sebelumnya telah berkoordinasi dengan pengelola wisata dan terkendala sinyal telepon. Miskomunikasi dan miskoordinasi. Kejadian utamanya sih lebih karena di sana tidak ada sinyal untuk komunikasi secara detail di awal, sehingga ada miskomunikasi dan miskoordinasi dengan adanya Satgas yang saat itu berjaga di pintu depan. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya sudah dilakukan komunikasi antar jajaran. Tetapi sekali lagi komunikasi ini memang tidak teralirkan karena di Kondang Merak sendiri tidak ada sinyal komunikasi gitu. Sedangkan polisi akan melakukan penyelidikan setelah rombongan Wali Kota Malang Sutiaji masuk ke kawasan wisata yang ditutup Satgas COVID-19. Sementara yang bisa kami sampaikan, petugas di lapangan itu sudah menyampaikan bahwa Kabupaten Malang ini masih level 3, PPKM level 3 sesuai dengan Inmendagri. Jadi untuk tempat wisata, semua tempat wisata di Kabupaten Malang masih ditutup sementara, tidak beroperasi, itu pun sesuai dengan peraturan dari Pak Bupati. Nah, itu masih kita dalamin, kenapa mereka bisa ada di dalam pantai itu. Apakah mereka memaksa atau ada kebijakan, ya kan masih belum mengetahui. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan lolosnya rombongan pejabat masuk kawasan wisata yang masih ditutup karena penyebaran COVID-19. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah dan Saif Hajarani iNews melaporkan. Pemirsa, ayah dan anak penjaga gudang kapal ditemukan tewas di dalam tangki kapal. Diduga korban tewas menghirup BBM ilegal di dalam lumbung kapal. Warga geger saat mendapati ayah dan anak terbujur kaku di dalam tangki kapal yang baru berlabuh di dermaga Jalan Harapan Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kedua korban sehari-hari bekerja sebagai penjaga gudang. Bermula saat korban Ali Akbar melakukan bongkar muat bahan bakar minyak namun tak kunjung kembali.
Sang ayah mencoba menyusul anaknya malah mendapatinya tak sadarkan diri di dalam tangki. Saksi menyebut pria 60 tahun ini sempat meminta pertolongan warga namun kondisi hujan menyulitkan. Ironis, sang ayah tewas saat mencoba menyelamatkan anaknya. Beberapa bagian tubuh keduanya didapati melepuh. Diduga keduanya keracunan kandungan zat dalam bensin di lambung kapal. Setelah itu baru dibawa ke rumah duka. Polisi masih menyelidiki dugaan transaksi BBM ilegal. Sementara jasad kedua korban langsung dimakamkan. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Seorang selebgram cantik ditangkap polisi karena kerap melakukan aksi bugil dan asusila secara live di media sosial. Pelaku yang mendapat bayaran hingga 50 juta per bulan berdalih terdesak ekonomi setelah karaoke tempatnya bekerja tutup saat pandemi COVID-19. RR 32 tahun seorang selebgram cantik ini hanya bisa tertunduk malu usai diamankan polisi setelah aksinya bugil dan melakukan tindakan asusila disiarkan langsung di media sosial. RR ditangkap setelah polisi mendapat laporan aksinya dilakukan secara langsung di apartemennya di kawasan Denpasar Selatan. Dari pemeriksaan pelaku mengaku telah 9 bulan melakukan aksinya di media sosial dengan mendapat bayaran 25 hingga 50 juta rupiah per bulan. Pelaku berdalih melakukan aksinya karena kebutuhan ekonomi setelah karaoke tempatnya bekerja ditutup akibat pandemi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari peralatan live seperti handphone dan juga pakaian yang digunakan. Saat si pelaku live langsung kita lakukan penangkapan ya dalam keadaan telanjang bulat atau bugil. Pengakuan tersangka bahwa dia sudah melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 9 bulan ya. Per bulan keuntungan yang diperoleh 25 sampai 50 juta. Dari aksinya ini, RR bakal dijerat Undang-Undang Pornografi dan ITE dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto melaporkan. Aksi penipuan di toko sembako terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan modus lupa membawa uang saat meminta beras untuk hajatan. Rekaman CCTV ini menjadi bukti saat pelaku melakukan penipuan di salah satu toko sembako di Jalan M. Idris, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Korban mengaku tak mengenal kedua pelaku menuruti permintaan 6 karung beras. Modusnya pelaku mengaku lupa membawa uang dengan menyebut beras yang dimintanya akan digunakan untuk hajatan yang lokasinya tak jauh dari toko. Pelaku yang berjanji membayar sampai saat ini tak pernah kembali. Dibilangnya nanti dibayar, tinggal uangnya di rumah. Jadi saya kasihlah dia, dibawanya Anam Goni. Katanya mau pesta di dalam. Kenapa? Anam Goni apa itu, Bang? Anam Goni beras Ramos yang 10 kilo. Aksi pencurian dengan modus penipuan di toko ini sudah beberapa kali terjadi di beberapa toko. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Untuk memberikan efek jera, korban menyebarluaskan rekaman CCTV wajah pelaku ke media sosial. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ngaku jadi korban begal, padahal motor yang masih dicicil dibawa kabur pria selingkuhannya. Selengkapnya kami hadirkan, tetap di Sergap.